Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan Bahan Ajar BIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai karakteristik bahan ajar BIPA, materi kebahasaan dan kesastraan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analogi rumah keterampilan berbahasa. Baik. Materi kebahasaan di dalam pembelajaran BIPA sebetulnya menjadi inti ya dalam pembelajaran, menjadi materi inti dalam pembelajaran. Akan tetapi, materi kebahasaan ini tidak berdiri sendiri disampaikan sebagai materi tata bahasa, tetapi disampaikan bersama melalui teks, gitu ya. Berada di dalam teks. Materi kebahasaan ini sekali lagi berada di dalam teks. Teks-teks ini adalah bisa berbentuk teks wacana ataupun teks yang berbentuk teks lisan, ya, teks tulis ataupun teks berupa gambar, teks berupa film atau video bergerak, begitu ya. Sebagai wadah untuk pembelajaran keterampilan berbahasa, baik itu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, teks berperan menjadi landasan, menjadi rumah untuk menyampaikan materi kebahasaan. Nah, teks ini jika dilihat dari genre-nya, itu ada teks yang non-fiksi dan teks fiksi. Dan teks fiksi, non-fiksi, sebagaimana yang kita ketahui bisa jadi mungkin teks berita, artikel, atau esai. Nah, teks fiksi ini yang kita kenal sebagai teks sastra. Ya, jadi dalam pembelajaran BIPA, pengajar tidak menyampaikan materi kesastraan, tetapi menjadikan teks sastra sebagai penghela untuk menyampaikan materi kebahasaan, sebagai penghela untuk meningkatkan kompetensi keterampilan berbahasa siswa. Ya, dari teks kesastraan ini yaitu melingkupi teks prosa, teks dialog, teks puisi. Oke, baik. Keterampilan berbahasa ini yang diracik di dalam teks-teks yang berbasis teks-teks ini dipayungi oleh satu tema dalam penyampaian bahan ajar, dalam satu materi kebahasaan atau dalam beberapa materi kebahasaan yang berkaitan, gitu ya. Materi tersebut disampaikan melalui teks fiksi atau teks non-fiksi sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan berbahasa yang dipayungi oleh rumah tema. Ya, rumah tema bisa berbentuk itu mungkin tema individu, tema perkenalan diri, atau tema misalnya transportasi, tema keluarga, dan sebagainya. Tergantung pada kebutuhan pembelajar. Baik. Selanjutnya mari kita telah hakikat pembelajaran berbasis teks. Karena tadi pada analogi rumah keterampilan berbahasa tadi, teks itu menjadi basis pembelajaran bahasa. Yang pertama, pemanfaatan beragam genre teks, baik teks fiksi dan non-fiksi tadi, sebagai pintu masuk pembelajaran. Ya, teks dipelajari bukan sebagai sasaran akhir, tetapi sebagai alat untuk melakukan berbagai aktivitas berbahasa terkait dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, ya dikaitkan dengan prinsip keempat, pengajarannya harus bersifat autentik, bahasa yang digunakan bahasa autentik. Ya, dengan demikian, prinsip pembelajaran kita perlu ditekankan apakah siswa belajar bahasa, ataukah siswa belajar melalui bahasa, atau siswa belajar tentang bahasa. Jika siswa belajar bahasa, berarti siswa belajar berbahasa, belajar keterampilan berbahasa, belajar skill berbahasa. Jika siswa belajar melalui bahasa artinya apa? Siswa belajar banyak hal, sains, teknologi, mungkin pengetahuan umum melalui bahasa. Jadi teks hanya sebagai penghela ilmu pengetahuan. Kemudian jika siswa belajar tentang bahasa, maka siswa belajar mengenai tata bahasa itu sendiri. Kemudian dalam penyusunan bahan ajar, alur sintaksnya membangun konteks, kemudian dekonstruksi teks, latihan terbimbing, lalu unjuk kerja mandiri.
Bagian ini akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya ya. Selanjutnya, pembelajaran aspek kebahasaan selalu dikaitkan dengan karakteristik genre teks sehingga fungsi sosial dan fungsi kulturalnya tergali. Kemudian dalam implementasi, ini berkaitan dengan alur sintaks yang tadi, tahap-tahapannya itu bisa pendekatan induktif atau deduktif. Itu sesuai dengan keperluan dan penekanan. Pembelajaran dilakukan secara integratif, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, pembelajaran keterampilan berbahasa dilakukan secara integratif antar keterampilan berbahasa. Berfokus pada penguatan kompetensi berbahasa yang didukung dengan penguasaan kompetensi bahasa. Sekali lagi, kompetensi bahasa sebagai pendukung untuk menguatkan kompetensi berbahasa yang 4, kan gitu ya, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Baik, selanjutnya catatan pembelajaran berbasis teks. Pertama, teks merupakan satu kesatuan bahasa yang lengkap secara sosial dan kontekstual. Bisa dalam bentuk bahasa lisan maupun tulis. Ya, tadi teksnya itu sudah beragam, bukan hanya teks tulis saja, tetapi juga teks lisan atau teks berbentuk gambar, teks berbentuk film, teks berbentuk lagu. Yang kedua, konteks memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan bahasa, baik konteks situasi maupun budaya. Situasi disebut juga register, budaya disebut juga genre-nya. Struktur dan fungsi sosial teks dapat dekonstruksi tadi ya. Baik, ini adalah level teks BIPA. Kita lihat begitu ya bagaimana level BIPA 1 sampai BIPA 7 itu memiliki tingkat atau level kesulitan teks. Baik. BIPA 1, teksnya perkenalan diri, pemenuhan kebutuhan konkret sehari-hari. Rutin ya. Penyampaian teksnya sederhana. Komunikasinya dengan mitra tutur yang kooperatif. Jadi teks lisan atau teks yang tulis tetapi mitra tuturnya kooperatif. BIPA 2, teks untuk mengungkapkan perasaan sederhana, mendeskripsikan lingkungan sekitar, dan mengomunikasikan kebutuhan sehari-hari dan rutin. BIPA 3, menyampaikan pengalaman, harapan, tujuan, rencana secara singkat dan koheren dengan disertai alasan dalam konteks kehidupan dan tugas kerja sehari-hari. BIPA 4, laporan hasil pengamatan, sudah mulai meningkat ya, peristiwa, gagasan, topik bidangnya, baik konkret, abstrak, dengan cukup lancar, tanpa kendala yang mengganggu pemahaman mitra tutur. BIPA 5 sudah mulai panjang teksnya, teks yang panjang dan rumit, serta mampu mengungkapkan gagasan dari sudut pandang topik secara beragam, ya, secara spontan, lancar, tanpa kendala, kecuali bidang profesi dan akademik, belum masuk pada BIPA 5. BIPA 6, teksnya panjang, rumit, mengandung makna tersirat, sudah ada makna tersirat ya, kemudian mampu mengungkapkan gagasan dalam bahasa yang jelas, terstruktur, sistematis, terperinci, spontan, lancar, dengan situasi tutur untuk keperluan sosial, keprofesian, kecuali dalam bidang akademik yang kompleks. BIPA 7, sudah lebih tinggi lagi, yaitu informasi hampir semua bidang, termasuk bidang yang kompleks seperti bidang akademik. Ya, mengungkapkan gagasan secara spontan, lancar, tepat dengan membedakan nuansa-nuansa maknanya, serta merekonstruksi argumen dan data dalam presentasi yang koheren. Baik, sekarang kita lihat contoh parameter capaian pembelajaran BIPA 1. Menguasai penggunaan tata bahasa dan kosakata dalam berbagai jenis teks yang diajarkan. Kita lihat materi ini saya ambil dari Permendikbud nomor 27 ya. Teman-teman bisa melihat langsung dari Permendikbudnya. Misalnya materi pertama tentang penggunaan bunyi bahasa dan pelafalan. Ya, ini termasuk materi fonologi. Materi yang disampaikannya bukan materi fonologinya, bukan teori tentang bunyi bahasa dan pelafalannya. Sekali lagi, bukan teori tentang bunyi bahasa dan pelafalannya. Tetapi konteks bunyi bahasa dan pelafalan di dalam komunikasi sehari-hari sebagai penutur. Ya, sekali lagi, materi yang disampaikan bukan teori bunyi bahasa dan pelafalan, tetapi materi bunyi bahasa pelafalan yang dituturkan dalam konteks komunikasi sehari-hari, disampaikan melalui teks secara otentik. Ya, begitu juga dengan materi penggunaan kata ganti, struktur frasa benda, kata bilangan singkat, kata negasi, kalimat sederhana juga sampai yang ke-16 ini di BIPA 1 ataupun BIPA level selanjutnya bukan materi tata bahasa yang disampaikan, tetapi materi materi bahasa yang gitu ya digunakan untuk meningkatkan kompetensi keterampilan berbahasa.
Misalnya ya, ini ada contoh unit kompetensi 6, menguasai penggunaan tata bahasa dan kosakata dalam berbagai jenis teks yang diajarkan. Elemen kompetensi indikator lulusannya, menguasai pengetahuan tentang penggunaan bunyi tata bahasa pelafalan. Ya, kemudian indikator lulusannya melafalkan huruf vokal, konsonan, diftong, suku kata, dan angka dengan tepat. Jadi konteks melafalkan huruf vokal, konsonan, diftong, suku kata, atau angka dengan tepat ini adalah konteks pada komunikasi autentik. Ya, jadi pembelajar diajarkan bagaimana membunyikan kata, kata yang berkaitan dengan vokalnya, bagaimana E dan E itu bisa berbeda dalam bahasa Indonesia, bagaimana konsonan L dan R itu berbeda, bagaimana diftong antara pengucapan saudara dengan harimau itu berbeda, suku kata dan angka dengan ya dalam konteks komunikasi. Baik. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai teks sastra dalam pengajaran BIPA. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa tidak ada materi sastra dalam BIPA. Yang ada adalah teks sastra yang dijadikan sebagai sarana untuk mengajarkan keterampilan berbahasa. Atau teks sastra yang dijadikan sebagai sarana untuk menguasai kompetensi berbahasa. Karya sastra ada yang klasik, ada yang modern. Bisa dijadikan sebagai teks yang kaya untuk pengajaran BIPA. Kemudian sarana belajar bahasa, ya, teks sastra itu sebagai sarana belajar bahasa. Kemudian sarana belajar bahasa baik struktur bahasanya atau Anda mau mencermati dari segi komunikasi berbahasanya. Kemudian teks sastra selain sebagai sarana belajar berbahasa juga sebagai sarana belajar budaya. Ya. Belajar budaya dalam BIPA mengenalkan sikap dan tata nilai kepada pembelajar asing. Misalnya dalam teks drama singkat sederhana, gitu ya, selain mengajarkan kompetensi komunikasi berbahasa dalam dialog bahasa Indonesia, juga karena settingnya berada di rumah antara anak dengan ibu, maka ada sarana belajar budaya bagaimana seorang anak Indonesia berkomunikasi dengan ibu Indonesia. Ada belajar sikap dan tata nilai. Ya, di Indonesia anak tidak bilang you, tidak bilang Anda, tidak bilang kamu pada ibu, tapi memanggil ibu. Ya, seorang ibu kepada anak begitu ya juga jarang mungkin ya ada yang memanggil dengan kamu, tetapi memanggil dengan nama. Ya, memanggil dengan nama kesayangan. Adalah pelajaran sikap tata nilai dalam belajar berbudaya dalam pengajaran BIPA. Selanjutnya kita lihat karakteristik teks sastra untuk pembelajaran BIPA. Intinya teks-teks sastra seperti apa yang bisa dijadikan sarana pembelajaran BIPA? Pertama, yang memuat informasi budaya Indonesia. Ya, di teks sastranya kaya akan adat istiadat, informasi agama, politik, bahasa, perkakas, pakaian. Mungkin yang sifatnya spesifik sekali Anda mau memilih misalnya budaya di daerah Minangkabau begitu ya, atau budaya di Jawa Barat begitu ya, atau yang sifatnya global yaitu budaya Indonesia. Ya. Kemudian keduanya memuat informasi sikap dan tata nilai bangsa Indonesia. Ya, jadi ada pelajaran sikap dan tata nilai yang disampaikan. Tidak sembarangan karya sastra atau teks sastra itu bisa disampaikan. Yang ketiga, tidak memuat hal-hal yang sensitif, ya, menyinggung apa? Menyinggung sara, negara atau bangsa pembelajar. Jadi teman-teman perlu mencermati teks-teks sastra, apakah ini sensitif tidak untuk bangsa negara pembelajar? Jika pembelajarnya bermacam-macam di suatu kelas bagaimana? Kalau begitu, pilih teks sastra yang bersifat global, ya, yang memuat hal-hal nilai-nilai yang global. Kemudian, tidak memilih teks sastra yang menyebabkan hilangnya nama baik Indonesia. Penting sekali ini ya. Mungkin banyak teks sastra yang kritik, ya, isinya kritik, yang isinya adalah kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap bangsa Indonesia sendiri. Nah, dalam pembelajaran BIPA, mohon pengajar tidak membawa teks-teks seperti itu. Ya, bawalah teks-teks yang memiliki nilai pendidikan yang baik. Ya.
Kemudian yang terakhir, memilih teks sastra sesuai level MIPA dan level usia pembelajar. Ya tentu teman-teman perlu memilih jika pembelajaran MIPA dewasa, ya tidak bisa kita memilih teks yang untuk level usia pembelajar yang bukan dewasa, ya anak-anak atau remaja. Selanjutnya, teks sastra dalam pengajaran komunikasi berbahasa. Baik, misalnya ya, ini pada materi BIPA level 2, kemudian indikator lulusannya mengungkapkan perasaan tentang lingkungan sekitar, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan serta pendidikan, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan dengan tepat. Pilihan teks sesuai levelnya misalnya drama teks drama pendek ya, fokus baca berbicara. Memilih topik teks sastra, ya, sastranya mungkin modern, kita pilih saja. Menyiapkan teks 100-200 kata, mengedit teks, begitu ya, kosakata sulitnya apa, menyusun teks sendiri ya. Ini jadi teksnya bisa diambil di teks yang sudah ada, tapi kita edit kembali ya sesuai dengan level BIPA atau menyusun teks sendiri. Kemudian yang dilakukan kita mencari materi dan sumber belajar, memilih strategi dan model yang tepat dalam menyampaikannya dalam bahan ajar. Kemudian pengajaran BIPA disarankan pengajaran yang kontekstual dan komunikatif berbasis teks sastra. Misalnya ini sederhana saja ya teman-teman, ada teks drama pendek, contohnya di kantin kampus. Selesai belajar, misalnya Adi dan Dina pergi ke kantin. Di kantin banyak sekali kedai yang menjual makanan. Salah satunya penjual sate. Harum sekali aroma sate itu, aku jadi lapar. Ya benar, harumnya membuat lapar. Kamu mau pesan apa? Sate ayam sepertinya enak. Benar, sate ayam memang enak, tapi aku mau pesan sate kambing. Ayo kita pesan sekarang, ayo. Jadi konteks drama teks drama ini bisa disampaikan atau didialogkan, ya, dilatihkan kepada siswa. Tetapi konteksnya konteks adalah pembelajaran berbahasa, gitu ya. Bagaimana berekspresi, karena di BIPA 2 itu kan lebih pada ekspresi mengungkapkan perasaan. Harum sekali, gitu ya. Kemudian, buatku lapar, sepertinya enak. Nah, itu adalah konteks-konteks ekspresi dalam pembelajaran komunikasi dalam bahasa Indonesia. Baik, demikian perkuliahan kita pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di kolom diskusi di spot.upi.edu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.